Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nani Agustin. Saya saat ini berstatus sebagai mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 1213242525516. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah studi hadis untuk tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin, Ibu Desmi Satriana ME. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis. Simak video ini baik-baik ya. Sebelum kita memasuki kedudukan dan fungsi hadis, kita harus tahu apa itu hadis. Hadis berasal dari bahasa yaitu al-hadasa, yang artinya sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, kecakapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketetapan hukum dalam syariat agama Islam. Baik, kita masuk dalam kedudukan hadis. Kedudukan hadis yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam masih bersifat umum atau global, sehingga membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas. Hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran, sehingga tanpa hadis seseorang tidak dapat memahami Al-Quran secara sempurna. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya taat kepadanya dan Rasulnya. Kita masuk dalam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi menguatkan hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menetapkan hukum tentang berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu, Al-Sunnah menguatkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana hadisnya yang tercantum, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun di sini fungsi hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengganti ketentuan terdahulu. Baik, kita masuk dalam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takrir. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang ketiga, bayan at-tasiri. Dan yang keempat, bayan nasakh. Kita akan memasuki fungsi hadis yang pertama, yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran yang menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Salah satu bayan at-takrir adalah riwayat Muslim dari Ibnu Umar tentang puasa yang berbunyi, jika kamu sekalian melihat ru'yah atau bulan, berpuasalah, dan jika melihat ru'yah atau bulan, berbukalah.
Hadis ini mempertegas ketentuan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkum syahra falyasumhu, yang artinya siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir berfungsi sebagai tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, seperti hadis riwayat Bukhari tentang cara sholat yang berbunyi, "Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku sholat." Hadis tersebut menjelaskan isi ayat 45 surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu bayan at-tasiri. Bayan at-tasiri adalah bentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau yang sudah ada tetapi sebatas masalah pokok saja. Contoh bayan at-tasiri seperti hadis riwayat At-Tirmizi tentang janin yang mati dalam kandungan induknya, di mana sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya. Kita masuk yang keempat, yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh adalah melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Contoh seperti hadis riwayat At-Tirmizi tentang wasiat ahli waris yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberi hak sebagian bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hak untuk itu. Makanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis tersebut melakukan perubahan terhadap ayat 180 surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mauta ya tarakal khaira al-wasiyata lil walidaini wa aqrabaini bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban orang-orang yang bertakwa. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat agama Islam. Hadis ini memiliki kedudukan yakni sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis juga memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsinya, yaitu yang pertama bayan at-takrir, yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-tasiri, dan yang keempat bayan nasakh. Sekian penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang dimengerti di video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.